Mungkin ada yang bingung, ini bagaimana sih penggunaannya? Ada oishi, ada oishikunai, ada oishikata. Kalau oishikunai mungkin sudah jelas ya untuk menyangkal. Nah, ada oishikata, ada oishikunakata, itu bagaimana? Nah, jadi misalnya kita lihat ya, gambar ini ada orang sedang makan. Kemudian saat makannya belum selesai, dia berkomentar, aduh makanannya enak ya, masakannya enak ya. Bisa mengatakan oishi desu ne, ya. Ne itu tadi kita sudah jelaskan shujoshi, yang menyatakan meminta lawan bicara untuk persetujuan, menyetujui, ya. Oishi desu ne, aduh enak ya, gitu. Jadi pada saat makannya belum selesai. Nah, kita lihat perbedaan dengan tadi. Ini sudah selesai makan, sudah gochiso sama deshita. Ini tangannya begini, sudah sudah menyelesaikan makan dan dia berkomentar, "Aduh, masakannya tadi enak loh." Gitu. Padahal itu baru beberapa detik yang lalu mungkin atau beberapa menit yang lalu langsung berubah kata sifat i-nya menjadi bentuk lampau. Oishikatta desu, ya, atau oishikatta. Nah, kita perhatikan lagi gambar ini. Ini si baju hijau dengan si baju biru sedang bercerita, sedang menceritakan sesuatu. Ini kelihatannya kalau dari gambar ini yang biru menceritakan bahwa kemarin dia sudah makan. Nah, jadi konteksnya penggunaan bentuk lampau bisa juga pada konteks-konteks seperti ini. Kemarin saya makan sushi loh di PVJ, enak loh gitu. Karena itu kejadiannya sudah berlalu, maka harus memakai bentuk lampau, yaitu oishikatta. Nah, selanjutnya ini juga masih situasi yang sama, sedang menceritakan kemarin yang dimakan di sana itu nggak enak ya, misalnya. Jadi kita bisa mengucapkan oishikunakatta, ya. Jadi ini sebagai gambaran saja penggunaan bentuk lampau, penggunaan bentuk sekarang itu seperti apa. Mungkin dengan ada ilustrasi seperti ini jadi terbayang ya penggunaannya. Karena kadang-kadang agak sulit karena kita dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan berdasarkan jisei atau perubahan berdasarkan waktu, sehingga para pembelajar bahasa Jepang kadang-kadang tanpa sadar melakukan kesalahan untuk perubahan bentuk ini karena pengaruh dari bahasa ibu, bahasa Indonesia. Oke, kita perhatikan perubahan-perubahan kata sifat tersebut dalam tabel. Kita lihat perubahannya. Atsui, bentuk negatif menjadi atsukunai, bentuk lampau atsukatta, bentuk negatif lampau atsukunakatta. Samui, samukunai, samukatta, samukunakatta. Silakan sambil ikuti ya. Samui, samukunai, samukatta, samukunakatta. Oishii, oishikunai, oishikatta, oishikunakatta. Ya, kata sifat selanjutnya oki. Jadi ini jangan salah mengucapkan ya, o-nya juga panjang. Oki, okikunai, okikatta, okikunakatta. Chisai, chisakunai, chisakatta, chisakunakatta. Yasui, yasukunai, yasukatta, yasukunakatta. Yasui itu artinya murah ya. Takai, takakunai, takakatta, takakunakatta. Takai artinya tinggi atau mahal ya. Nah, untuk ikeyoshi pada saat kita ingin merangkaikannya dengan kata benda atau ingin menerangkan keadaan suatu benda atau suatu hal, itu cukup menyambungkan secara langsung kata sifat i dengan benda yang dimaksud atau hal yang dimaksud. Nah, tanpa memerlukan kata bantu apapun atau perubahan bentuk apapun.
Contohnya di sini samui itu dingin, hi hari. Pada saat kita ingin menyatakan hari yang dingin, tinggal merangkaikan samui hi. Ya, ingat posisinya berlawanan atau bertolak belakang dengan bahasa Indonesia ya, hari yang dingin. Jadi samuinya disimpan di depan, hi-nya di belakang. Contoh yang lainnya, oishii enak, ryori makanan atau masakan ya. Pada saat kita ingin menyatakan masakan yang enak itu oishii ryori ya. Jadi hanya menyambungkan saja. Berikutnya chisai kecil, boru bola ya. Bola yang kecil jadi chisai boru. Boru itu kata serapan atau gairaigo. Jadi ditulisnya dengan katakana. Selanjutnya takai tinggi, tatemono bangunan. Bangunan yang tinggi yaitu takai tatemono. Oke, kita sudah belajar tentang cara menyambungkan kata sifat dengan kata benda, yaitu dengan menyambungkan secara langsung kalau untuk kata sifat i ya. Silakan buat contoh-contoh yang lainnya sendiri supaya lebih cepat kita familiar, lidahnya lebih lentur dalam mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata dalam bahasa Jepang. Ingat, pada saat latihan tidak dibaca di dalam hati tetapi dilisankan supaya lidahnya terlatih, telinganya terlatih untuk mendengar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana caranya merangkaikan kata sifat dengan kata benda atau menerangkan suatu benda atau suatu hal. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana yang kita buat tadi itu diaplikasikan di dalam sebuah kalimat ya. Kita baca contoh kalimat nomor 6. Komodo wa mezurashii doubutsu desu. Oh, salah. Komodo wa mezurashii doubutsu desu. Komodo adalah binatang langka. Mezurashi itu tidak banyak, langka seperti itu. Nah, di sini sengaja saya memakai kanji ya, supaya semuanya, teman-teman semuanya bisa mengenal, minimal kenal saja dulu. Ini mezurashi, karena di bawahnya ada kan cara bacanya dengan romaji ya. Jadi sedikit-sedikit kita masukkan huruf kanji ya. Jadi komodo wa mezurashi doubutsu desu. Komodo adalah binatang langka. Jadi di sini kita sudah mulai mengaplikasikan kata sifat yang dirangkaikan dengan kata benda. Nah, selanjutnya renbang wa suzushii tokoro desu ya. Kalau di awal kita sudah belajar renbang wa suzushii desu, hanya mengatakan itu saja. Renbang sejuk. Sekarang kita lebih naik satu step lagi. Renbang adalah tempat yang sejuk ya. Jadi renbang wa suzushii tokoro desu. Di sini suzushi menerangkan tokoro ya, tempat yang sejuk. Berikutnya, kore wa takai kuruma desu yo. Nah, kore wa takai kuruma desu yo. Kore sudah belajar di pelajaran pertama, ini ya. Ini yang tidak perlu dirangkaikan dengan yang lainnya, sudah tahu benda yang dimaksudnya apa, sehingga tidak ada embel-embelnya di belakangnya apa. Jadi cukup kore wa takai kuruma desu yo. Takai kuruma, takai itu mahal, kuruma mobil. Desu yo, nah ini tambah lagi satu yang baru. Kalau tadi desne, kalau desne meminta persetujuan lawan bicara. Tapi kalau desu yo itu meyakinkan pendapat saya atau pendapat penutur kepada lawan tuturnya. Ini mobil mahal loh, gitu ya kira-kira dalam bahasa Indonesianya. Jadi di sini penggunaannya desio. Kita sudah belajar dua, desne dengan desio. Itu penggunaannya sudah jelas ya. Berikutnya, Nakata-san wa ii hito desu. Ya. Nakata-san wa ii hito. I itu baik, hito orang. Pak Nakata orang yang baik ya. Ii hito. Boleh misalnya kalau latihan di sininya belakangnya pakai ne, boleh. Tanaka-san wa ii hito desu ne. Nah, di contoh kalimat ini agak berbeda dengan yang lain. Yang tadi, kalau tadi kata sifat yang menerangkan kata bendanya itu dijadikan sebagai predikat ya. Nah, kalau di sini kata sifat menerangkan kata benda kita jadikan sebagai subjek. Ini sesuai dengan aturan ya. Karena di sini benda yang dimaksudnya, tapi ada keterangannya kata sifat. Contohnya kita lihat. Atatakai sup wa oishii desu.
atatakai soup. Sup yang hangat ya. Sup yang hangat itu enak gitu ya. Jadi atatakai soup wa oishii desu. Jadi kata sifat yang menerangkan kata benda itu secara keseluruhan dia tetap sebagai kata benda. Karena itu bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai predikat. 皆さん、今回の勉強はここまでです。日本語は面白いですよ。日本語は簡単ですよ。一緒に頑張りましょう。では、また会いましょう。